Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kalau kita biasa mendengarkan cerita, kisah tentang orang-orang yang soleh, tentang para ulama yang mulia, tentang para mujahidin yang berani, dan ketika kita mendengar cerita mereka, tentunya kita bertujuan untuk meniru mereka, kita bertujuan untuk mencintai mereka, agar kita mengenal mereka, agar kita bisa menjadikan mereka suri tauladan kita, dan juga suri tauladan untuk anak dan keturunan kita. Namun kisah kali ini agak berbeda, karena kita tidak akan menceritakan cerita seseorang yang soleh. Kita tidak akan menceritakan cerita seorang sahabat Rasulullah. Kita tidak akan menceritakan tentang seorang tabi'i, seorang muslim yang soleh. Kita tidak akan bercerita tentang mereka. Yang akan kita ceritakan kali ini adalah cerita seorang musuh Islam yang besar, seorang tokoh besar yang memusuhi Islam. Seorang tokoh yang bertanggung jawab atas tumpahnya darah umat Islam semenjak 100 tahun yang lalu kurang lebih. Seorang yang bertanggung jawab atas mengungsinya ribuan bahkan puluhan ribu atau mungkin jutaan orang-orang Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Dia adalah tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi yang bertanggung jawab, yang menyebarkan ide untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Tentunya ketika kita mendengarkan cerita tentang tokoh ini, tujuannya bukan untuk mencontoh kepribadian sang tokoh, tidak. Tapi kita harus mengakui bahwa seseorang itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dan kita tentunya mencontoh hal-hal yang positif dari seseorang. Tokoh ini dia memiliki kelebihan dalam karakternya, tapi kelebihannya digunakan untuk kejelekan, untuk kejahatan. Nah, kita sebagai umat Islam, seharusnya kita ketika mendengarkan kisah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kemudian dia berjuang dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan, untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kejahatan dan dalam kejelekan, maka kita harusnya terpacu untuk sebaliknya kita mencontoh dia, mencontoh kelebihannya, mencontoh hal yang dia lakukan, tapi untuk kebaikan dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan dari pelajaran kita kali ini. Kisah kita kali ini akan bercerita tentang seseorang yang bernama Theodor Herzl. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan yang menyebarkan ide untuk membangun negara Israel di Palestina. Tapi sebelum kita bercerita tentang dia, kita akan menceritakan sedikit tentang Yahudi, gambaran tentang Yahudi pada saat itu, pada saat Theodor Herzl itu hidup. Bagaimana keadaan Yahudi? Yahudi adalah sebuah kaum yang terpecah belah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka sehingga mereka tidak punya negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan mereka untuk berjihad bersama Sayyidina Musa alaihissalam, mereka tidak mau. Kemudian mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga azab Allah selalu turun kepada mereka. Mereka dibantai oleh banyak orang, oleh Raja Nebukadnezar, kemudian mereka dibantai juga oleh Hitler dan sebagainya. Ya, kita tidak mendukung pembantaian walaupun pembantaian tersebut kepada Yahudi, tapi mereka mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu sampai sekarang. Kemudian tokoh kita Theodor Herzl adalah seorang Yahudi yang berasal dari Austria, adalah seorang Yahudi Eropa. Dia tidak bisa berbahasa Yahudi, dia tidak mengerti bahasa orang tuanya.
dia adalah keturunan Yahudi, jadi hanya keturunan Yahudi. Dia bisa berbahasa Inggris, kemudian dia bisa bahasa Jerman, kemudian dia bisa baca bahasa Perancis dan bahasa Hungaria, tapi tidak bisa bahasa Yahudi. Dan dia tidak terlalu dekat dengan agama Yahudi, dan dia bahkan tidak beragama Yahudi. Dia adalah seorang sekuler, orang yang tidak terlalu memikirkan agama. Ya, dan juga dia seseorang, bahkan dalam KTP-nya, ya, kalau dalam tanda kutip KTP-nya, dia adalah orang Kristen, dia beragama Protestan. Jadi Yahudi, keturunan, tidak bisa bahasa Yahudi. Dan dia tidak punya kedekatan dengan Yahudi, tidak punya kedekatan, tidak punya hubungan apa-apa dengan Yahudi yang merupakan kebangsaannya dan juga merupakan keturunan dia. Tapi orang tadi tinggal, kemudian dia belajar, dia tinggal di Eropa, kemudian dia mulai belajar. Kemudian dia mengambil gelar doktor di bidang hukum dan mulai bekerja sebagai sesuai profesinya di dalam bidang hukum. Namun setelah beberapa saat dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya tadi, kemudian dia beralih profesi menjadi seorang wartawan. Dan dia mulai bekerja. Dia di Austria, namun dia bekerja di Paris. Dia pindah ke Paris dan bekerja di sana untuk koran di Paris. Di sana dia tidak terlalu memikirkan isu-isu yang berkaitan dengan Yahudi. Dia bekerja sebagai seorang wartawan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat tidak ada hal-hal yang dia pikirkan mengenai Yahudi. Dia dari profesinya sebagai wartawan banyak mengenal orang-orang besar dan mulai masuk ke dunia politik. Ya, karena profesinya sebagai seorang wartawan, menjadi seorang penulis di sebuah media massa yang ada pada saat itu. Kemudian ada suatu kisah, ada suatu hal yang membuat Theodor Herzl ini berubah. Yang tadinya tidak terlalu peduli dengan asal keturunan dia, yaitu Yahudi. Dia pernah atau dia mendengar suatu kasus di Prancis yang merubah kehidupannya. Kasus tadi adalah seorang perwira di Prancis, keturunan Yahudi, dipecat, kemudian dihinakan, dan dituduh sebagai mata-mata. Oleh karena itu jabatannya diturunkan dan dia dipecat dari pekerjaannya. Pada saat itu sang wartawan tadi, Theodor Herzl, tokoh kita ini, dia mulai tergerak ke kefanatikannya sebagai seorang Yahudi. Karena dia tahu dan dia mendengar dan kita semua tahu bahwa orang Yahudi itu dibenci di mana-mana. Orang Eropa tidak suka dengan orang Yahudi. Orang Eropa tidak menyukai orang Yahudi. Mereka diusir dari berbagai tempat. Bahkan oleh Hitler dibantai seperti yang saya katakan tadi. Maka di sini dia mulai membuat sebuah pemikiran. Dia mulai menulis di media, di koran yang dia bekerja di sana. Dia mulai menulis dan mulai menyerang orang-orang Eropa, khususnya Prancis pada saat itu, membela sang perwira Yahudi yang dihina dan dituduh sebagai mata-mata tadi. Nah, di sini mulailah Theodor Herzl membela orang tadi dan berpikir bagaimana caranya saya atau orang Yahudi itu bisa memiliki kebebasan, bisa memiliki kekuatan, bisa memiliki tempat. Tidak seperti sekarang mereka selalu dihina, mereka selalu diremehkan, dan mereka selalu dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Eropa. Maka Theodor Herzl mulai berpikir. Kemudian dia memiliki ide untuk membuat negara Palestina. Maka dia menulis sebuah buku. Dengan judul Negara Yahudi,
membuat negara untuk seorang Yahudi, membuat tempat untuk Yahudi. Di sini dia berpikir bahwa bagaimana caranya membuat orang Eropa itu tidak resah lagi dengan Yahudi, membuat orang Eropa membantu orang Eropa untuk melepaskan diri dari Yahudi. Maka dia datang dengan pikiran gilanya untuk membangun negara, untuk membuat sebuah negara. Kemudian dia mengarang kitab tersebut, buku tersebut, dan kitab tersebut dan buku tersebut membuat kegaduhan di kalangan orang-orang Yahudi, utamanya di kalangan Yahudi dan juga di Eropa. Orang Yahudi membaca buku tersebut, kemudian mulai banyak orang yang bergabung dengan gerakan Theodor Herzl untuk membangun negara. Di sini Theodor Herzl sebagai seorang wartawan yang memiliki banyak koneksi, banyak hubungan dengan orang-orang yang besar, baik orang kaya, politikus, dan sebagainya, dia mulai bergerak untuk mencari dukungan. Dia mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Inggris, orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, dan mereka adalah orang-orang yang kaya raya, mereka punya uang besar. Namun mereka tidak membantu Theodor. Sebagian menolong, sebagian tidak mau, karena mereka takut kelihatan keyahudian mereka, dan orang-orang Eropa mengetahui mereka Yahudi, kemudian mereka nanti akan terancam kedudukannya dan jabatannya dan juga hartanya di Eropa. Maka Theodor Herzl merasa agak sulit untuk bertemu, untuk meminta bantuan dari Yahudi. Ya, sebagian Yahudi membantunya dan banyak orang juga mulai membantunya. Namun di sini Theodor Herzl tidak putus asa. Dia datang ke penguasa-penguasa. Ya, dia berusaha untuk mendekati para penguasa. Dia datangi pemerintah Jerman, dia datang ke negara Jerman untuk memohon bantuan, untuk meminta tempat untuk orang Yahudi. Jadi tujuannya adalah tempat untuk orang Yahudi. Theodor Herzl ini seperti yang saya katakan, dia bukanlah seseorang yang beragama. Dia bukan seseorang yang ingin mendirikan negara agama, tidak. Justru dia ingin membuat tempat bagi Yahudi dimanapun tempat itu berada. Dia mulai berpikir di seluruh dunia. Dia berpikir di Uganda, kemudian berpikir di Palestina, kemudian dia berpikir di Mesir, di Sina, kemudian dia berpikir untuk mendapat tempat di Argentina dan lain-lain. Ya, namun dia merasa dan dia melihat bahwa di Palestina ada peninggalan-peninggalan Yahudi. Di sana banyak sekali kedekatan atau banyak sekali hal-hal yang bisa menarik orang Yahudi untuk datang di seluruh dunia. Nah, di sini Theodor Herzl mendirikan media massa, membuat koran yang bernama Suara Israel. Kemudian Theodor Herzl juga mendirikan bank yang dikuasai oleh Yahudi untuk tujuan membangun negara tersebut. Kemudian Theodor Herzl juga membuat muktamar, yaitu perkumpulan Yahudi. Dia mengundang orang-orang Yahudi dari seluruh tempat dan juga para politikus dan orang selain Yahudi yang ingin membantu Yahudi untuk membangun negara Israel. Si Theodor Herzl ini tidak bisa bahasa Yahudi. Pada saat pertama kali muktamar, dia baru mulai belajar. Dia mengatakan, aku berbicara panjang lebar di muktamar tersebut, di seminar tersebut, namun aku tidak bisa bahasa Yahudi. Dia hanya dia mulai belajar sedikit bahasa Yahudi dan mulai mengajarkan bahasa yang sudah hampir punah dan tidak dipakai. Hampir punah dan tidak dipakai. Ini pelajaran sangat penting. Orang ini keturunan Yahudi, belajar bahasanya dan dia tidak bisa bahasa ibunya, bahasa nenek moyangnya, namun dia belajar karena ingin sesuatu dari bahasa tersebut. Bagaimana orang-orang yang punya keturunan misalkan keturunan Arab, kemudian dia tidak mau belajar bahasa Arab. Bagaimana orang-orang yang Muslim, seorang Muslim, kemudian dia tidak mau belajar bahasa umat Islam, yaitu bahasa Arab. Ya, mereka lebih bangga dengan bahasa-bahasa lainnya. Kita tidak ada masalah belajar bahasa apa saja. Namun yang paling penting adalah kita tidak bodoh, tidak buta dengan bahasa Al-Quran Al-Karim. Kemudian mulailah Theodor Herzl ini membuat muktamar. Setiap tahun diadakan muktamar. Dan di saat membuat muktamar tadi,
dia mulai sholat ala Yahudi, sembahyang dengan cara Yahudi dan sebagainya, dan dia mengatakan bahwa tujuan saya sholat hanya sekedar untuk mencari simpati dari orang-orang Yahudi, walaupun dia sebenarnya tidak beriman kepada agama Yahudi tadi. Tentunya tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan pembangunan negara Yahudi, tidak setuju. Mereka tidak setuju. Tidak semuanya setuju. Sebagian ada yang sangat menentang keras. Kenapa? Karena mereka sebagian menentang keras karena di dalam kitab suci mereka tidak akan terjadi negara sampai nanti datangnya Al-Masih menurut mereka. Al-Masih bukan Isa, ya mereka tidak percaya kepada Isa. Tapi intinya orang-orang yang beragama, orang-orang Yahudi yang taat tidak setuju dengan pendirian negara Yahudi. Mereka setujunya nanti, didirikan nanti, bukan sekarang. Oleh karena itu, maka negara Yahudi yang sekarang didirikan oleh orang-orang yang tidak beragama pada dasarnya. Theodor Herzl kemudian melanjutkan gerakan-gerakannya untuk membangun atau untuk menyuarakan atau untuk mempersatukan Yahudi. Ya, di salah satu poin yang sangat penting yang dia lakukan adalah menghidupkan bahasa Yahudi, bahasa Abriyah yang dia sendiri tidak bisa, dan mulai mereka disuruh dan ditugaskan dan dianjurkan untuk belajar bahasa mereka sendiri. Kemudian juga mereka dianjurkan untuk memperkecil perbedaan di antara mereka. Jadi Theodor Herzl ini punya misi untuk membuat orang-orang Yahudi bersatu dan meninggalkan semua perselisihan mereka. Nah, oleh karena itu pada muktamar pertama mereka mulai mencari tempat, muktamar kedua mereka mulai mencari tempat, mereka datangi Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jermanlah yang merupakan sahabat dari Kesultanan Utsmaniyah yang ada di Turki, dan Turki yang merupakan penguasa dari Palestina, karena Palestina berada di bawah kekuasaan Turki pada saat itu. Kemudian tidak sampai di Jerman, dia datangi Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki, datang dan memberikan sogokan kepada Sultan, dan juga datang untuk membeli Palestina dari Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan bahwa Palestina bukan punya saya. Palestina adalah milik umat Islam. Palestina dibebaskan oleh darah-darah para mujahid. Itu bukan milik saya. Dia ingin memberikan uang kepada Sultan. Kemudian dia ingin memberikan uang kepada pasukan Sultan. Kemudian dia ingin memberikan pinjaman untuk Turki. Kemudian dia ingin memberikan bantuan kepada militer Turki, dan dia ingin juga membeli Palestina dengan uang yang tidak sedikit jumlahnya, yang sebenarnya pada saat itu Kesultanan Turki Utsmani sangat perlu dengan uang tersebut, karena memang mereka sedang dalam keadaan susah, mereka punya hutang yang begitu banyak. Namun Sultan Abdul Hamid dengan tegas dan keras menolak semua bentuk tawaran dari Theodor Herzl. Kemudian Theodor Herzl pulang dengan tangan hampa. Di sini dia tidak putus asa. Dia berangkat ke Rusia. Ya, dia berangkat ke Jerman. Jerman menolak dia karena punya hubungan baik dengan Turki. Kemudian dia datang ke Rusia. Di Rusia mereka diolok-olok. Kemudian mereka pindah karena kita ketahui bahwa Rusia tidak suka dengan Yahudi pada saat itu. Kemudian mereka akhirnya mereka pergi ke satu tempat, satu negara, yaitu Inggris. Ketika Yahudi memberikan ide untuk membuat negara di Palestina, membuat negara, maka mereka menyetujuinya. Tadinya mereka akan diberikan tanah di Sina di daerah Mesir. Ya, dan sebagian memberikan opsi di Argentina. Namun
Theodor Herzl menolak hal tersebut. Karena apa? Bukan karena dia tidak mau. Tadinya dia mau mengambil Mesir, tadinya mau mengambil Palestina, namun pemikiran strategis. Dia menganggap bahwa Argentina terlalu jauh. Dia menganggap bahwa di Sina, di Mesir itu tempat yang tidak banyak air sehingga sulit. Dan akhirnya pada dasarnya sebenarnya dia setuju untuk diberikan tempat di mana saja, karena tujuan dia mendirikan negara tersebut bukan tujuan agama. Tapi tentunya Yahudi yang lain yang telah bergabung dengannya sebagian adalah orang-orang yang punya pemikiran agama, ya, dan mereka ingin tempat mereka di Palestina. Akhirnya mereka tidak mau kecuali Palestina, dan disitulah kemudian Inggris pun menyetujui pemberian Palestina kepada Yahudi. Di sini saat Theodor Herzl membuat muktamar yang pertama di Swiss, ketika mengumpulkan Yahudi, maka dia mengatakan, pada tahun pertama ini orang akan mengolok-olok aku. Mereka ketika aku katakan aku akan membuat negara, maka mereka akan mengolok-olok aku. Kemudian 5 tahun berikutnya mereka akan mengatakan mungkin. Namun 50 tahun berikutnya negara Yahudi akan tegak dan berdiri. Dan ternyata memang benar, dengan usahanya yang sangat besar, dengan usahanya yang tidak pantang menyerah, dengan usahanya yang kuat, dan dia pun berhasil untuk membuat sebuah negara yang aneh secara geografi, yang aneh secara apapun juga aneh, karena dia tiba-tiba datang, kemudian membawa orangnya, kemudian tinggal di tempat tersebut, kemudian membunuhi para penduduk asli, kemudian dia menjajah tempat tersebut. Jadilah negara yang jahat, negara yang bertanggung jawab atas tumpahnya darah umat Islam di Palestina, ya, dan tentunya Inggris bertanggung jawab penuh atas semua kejahatan dilakukan oleh Yahudi pada saat ini. Dan mereka adalah orang kafir, wal kufru millatun wahidah, dan kekafiran itu beragama satu. Ya, kadang-kadang mereka saling membenci, namun pada saat mereka menghadapi umat Islam, maka mereka akan bersatu padu menghadapi umat Islam, karena kebenaran akan dihadapi oleh kebatilan yang bersatu padu. Namun kemudian akhirnya Theodor Herzl meninggal dunia sebelum dia melihat berdirinya dan tegaknya negara Yahudi. Namun dialah yang menggerakkan orang-orang Yahudi untuk membentuk negara tersebut. Nah, dia meninggal sebelum dia melihat hal tersebut terjadi. Ya, dia meninggal dalam usia yang sangat muda. Kalau saya tidak salah sekitar 35 tahunan dia meninggal. Ya, itu adalah cikal bakal negara Yahudi, dan dia adalah bapak pendiri negara tersebut. Ya, mudah-mudahan yang mendengar ini bisa mendapatkan manfaat yang besar dan terpacu untuk kita berpikir apa yang akan kita lakukan untuk agama kita, untuk negara kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk akhirat kita. Kalau orang kafir seperti itu, untuk hanya sekedar untuk karena fanatiknya dia dalam kesukuannya, dia berhasil membuat sebuah negara dengan kesungguhan. Dia pernah ditolak dan dia pernah diremehkan, dia pernah dihina, tapi dia tetap berjuang. Bagaimana dengan kita yang Allah janjikan bagi kita surga yang isinya lebih mulia dari dunia dan segala isinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.